Oke, jadi mau Kak cerita sedikit tapi banyak tentang pengalaman orang-orang awam yang sebelum ada di lokasi wisata atau tempat rekreasi yang disiapkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Banyak sekali orang awam yang mengatakan bahwa pada saat orang masuk karantina, maka yang ada di pikirannya itu adalah kita dilayani pakai baju hazmat, terus akan dipakaikan ventilator, dan banyak sekali yang ada di pikirannya. Dan sebenarnya dia stres duluan sebelum masuk ke lokasi karantina. Nah, ini banyak banyak sekali teman-teman yang atau ibu guru atau dokter dan sebagainya yang beberapa atau kemarin, tepatnya kemarin waktu senam pagi, yang kebetulan dari gugus tugas pusat itu datang ke tempat rekreasi atau tempat wisata di mana kami semua yang OTG yang positif itu di karantina, memberikan sedikit pengalamannya sebagai orang awam sebelum masuk di tempat wisata. Yang ada di pikirannya itu bahwa pada saat kita di karantina berarti orang yang di sekitar kita itu yang hanya pakai baju putih tok, terus kita dipakaikan ventilator. Dan setelah dia masuk di lokasi wisata atau lokasi karantina, semua yang ada di pikirannya pada saat di luar sana itu berbanding terbalik pada saat berada di dalam lokasi wisata atau tempat rekreasi. Bahasa halus dari sebuah karantina mandiri biar tidak terlalu bosan orang mendengarnya. Dan itu di pikiran banyak orang. Kalau Nabila mi di karantina ki di hotel itu kayak apa nih, bercabang-cabang ki pikirannya begitu, kayak malas sekali ki, padahal tidak bagaimana sekali sebenarnya. Dan hasil perjalanan dari gugus tugas pusat yang datang kemarin itu pada saat olahraga di lapangan bersama teman-teman yang OTG COVID-19 itu, dia memaparkan bahwa satu-satunya di provinsi yang ada wisata COVID-nya atau rekreasinya itu hanya di Sulawesi Selatan. Saya kira, pemikiran saya, oh mungkin di kabupaten lain, maksudnya di provinsi lain itu sama dengan di Sulawesi Selatan. Dan hasil pemaparan gugus tugas kemarin itu ternyata satu-satunya di provinsi itu cuma Sulawesi Selatan yang memanjakan, dalam bahasa halusnya memanjakan para OTG-OTG yang saat ini karantina mandiri. Dan baru saya tahu juga ternyata luar biasa memang, salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi untuk orang-orang yang notabene-nya ingin karantina mandiri dan bukan jauh dari keluarga, maksudnya jaga jarak dari keluarga biar tidak menular. Apalagi intinya itu. Jadi selama di karantina itu atau selama rekreasi, hal yang paling di pikiran kita sebelum masuk di lokasi itu, kita cuma berdiam diri toh di dalam kamar, tidak bisa keluar-keluar apa dan sebagainya. Dan sampai pada saat saya yang notabene masuk di uh, wisata ini, ternyata tidak seperti itu. Justru lebih ada waktu untuk berjemur, ada waktu untuk berolahraga di jam-jam tertentu seperti waktu pagi atau waktu sore. Nah, pelayanan juga di sini baik. Semua relawan kalau dipikir
dibandingkan di rumah sakit dan di lokasi karantina itu berbanding terbalik. Di sini tuh santai, tetap menjaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan, tapi tidak menjauhi orang. Maksudnya kayak tidak apa ya, kayak tidak ada sekat di antara kita. Maksudnya sekat itu dalam artian olahraga sama, ini ya untuk para relawan, olahraga sama tapi tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Nah itu kalau dipikir, sebelum orang, maksudnya orang-orang awam sebelum masuk ke lokasi COVID itu, dia mengatakan bahwa waduh sendiri jadi ruang karantina, aku mau dikerja selama beberapa hari itu. Sampai di sini itu enggak seperti itu, justru imunnya lebih bagus, terus asupan itu terkontrol, vitamin dan obatnya juga terkontrol karena teman-teman relawan itu sudah dibekali untuk memperhatikan kita-kita ini sebagai OTG yang sementara berjuang untuk sembuh. Iya, asik. Nah itu apalagi yang banyak sekali orang pertanyakan, dibanding karantina mandiri di rumah, itu ada nilai plusnya karantina mandiri di rumah sama di hotel. Kalau di rumah masih ketemu sama keluarga, tapi kan rentang untuk penularannya itu bisa saja terjadi. Kalau di hotel, ruang gerak memang itu dibatasi, tapi imun tak itu terjaga dalam artian kita diperhatikan oleh teman-teman relawan. Dalam 1 kali 24 jam ada keluhan bisa konsultasi sama dokter. Terus waktu swabnya juga teratur. Nah itu sisi positifnya pada saat kita di karantina mandiri. Jadi orang-orang awam di sana yang berpikiran bahwa karantina mandiri itu deh menyeramkan, dan itu jadi pikirannya pakai baju hazmat dan dipakaikan ventilator. Padahal tidak semudah itu pakai ventilator. Maksudnya ventilator itu dipakai, sepengetahuan awam saya, ventilator itu dipakai pada saat ada persetujuan dari keluarga. Itu pun kalau sakit, maksudnya bukan sakit apa namanya, ada gejala yang terjadi pada saat proses pemantauan. Kalau sampai saat ini tidak ada gejala, ya aman-aman saja. Saya itu pengalaman, dan sebelum menjudge sesuatu yang kita tidak tahu apakah benar apa adanya atau cuma kita lihat di media atau apa dan sebagainya, karena yang ditampilkan di media itu berbanding terbalik yang terjadi di lapangan. Makanya kenapa kita dicekoki sama berita-berita yang kalau di Sulawesi Selatan, kalau nak kena COVID itu adalah aib besar, dan memang seperti itu yang terjadi di masyarakat. Dan beberapa saya perhatikan, bahkan teman sendiri pun atau orang-orang yang terdekat di lingkungan tak itu pasti akan najauhi. Padahal tidak ada sebenarnya yang mau terkena atau terpapar virus ini. Cuman nah bilang sayang orang-orang, kita tuh sayang orang-orang pilihan. Nah itu mami orang-orang pilihan dalam artian bukan dicari-cari bilang mau terpapar COVID-19. Dan apalagi yang orang awam sering tanyakan, apalagi itu dulu deh, terlalu panjang nanti lagi dilanjut part 2-nya tentang bagaimana lokasi di tempat rekreasi COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan.